Beralih ke informasi lain, Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Kejaksaan Agung. Kejagung mengungkap pengadaan laptop telah dibahas dalam grup WhatsApp, bahkan saat Nadiem belum dilantik sebagai menteri. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tampak lelah usai menjalani pemeriksaan maraton selama hampir 10 jam di Kejaksaan Agung. Ia diperiksa untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara 9,9 triliun rupiah. Usai diperiksa, tak banyak kata yang keluar dari mulut Nadiem Makarim. Dengan raut wajah yang sedikit lelah, Nadiem hanya mengucapkan terima kasih pada Kejaksaan Agung dan bilang, "Izinkan saya kembali ke keluarga saya." Saya baru saja selesai panggilan kedua saya dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa Nadiem bersama dengan staf khususnya sempat membuat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim. Dalam grup WhatsApp ini, sudah ada pembahasan tentang program digitalisasi di Kemendikbudristek. Dan program ini berlanjut setelah Nadiem Makarim dilantik menjadi menteri. Membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019, 6 diangkat sebagai Menteri di Kemendikbudristek. Dari fakta tersebut, Kejaksaan Agung menyimpulkan bahwa rencana proyek digitalisasi telah ada sebelum Nadiem Makarim menjadi menteri. Bahkan, Nadiem Makarim diduga memerintahkan agar melaksanakan pengadaan tahun 2020 hingga 2022 menggunakan Chrome OS dari Google. Padahal, saat itu proses pengadaan belum dilaksanakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 4 mantan anak buah Nadiem Makarim menjadi tersangka dalam kasus pengadaan laptop dengan anggaran 9,3 triliun rupiah. Salah satu tersangka yakni mantan staf khusus Nadiem ditetapkan sebagai DPO Kejagung. Kasus pengadaan laptop dengan anggaran 9,3 triliun rupiah tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Yuristan. Dari keterangan mereka lah Kejaksaan Agung mengurai benang kusut kasus ini. Hingga akhirnya Kejaksaan Agung memutuskan untuk mencegah Nadiem ke luar negeri, bahkan memeriksa Nadiem untuk kesekian kalinya. Meski demikian, Nadiem Makarim masih diperiksa sebagai saksi. Usai berbagai penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, 4 mantan anak buah Nadiem Makarim jadi tersangka. Keempat tersangka ini adalah ex-Stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim periode 2020 hingga 2024 Yuristan, mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Namun demikian, dari keempat tersangka, salah satu tersangka yakni mantan staf khusus Nadiem Makarim, yakni Juristan, belum ditahan karena Juristan masih berada di luar negeri dan kini Juristan ditetapkan masuk daftar pencarian orang atau DPO atau buronan Kejaksaan Agung.
Saudara JS atau JT ya, memang sudah dilakukan pemanggilan oleh penyidik dengan patut 3 kali berturut-turut, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Ya, bahkan yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya minta dimintakan secara tertulis, tapi itu tidak dikenal dalam sistem hukum kita, sehingga keterangannya yang dikirim ke kita, ke penyidik secara tulis, nanti mungkin dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Nah, langkah apa yang sudah dilakukan? Kami pertama sudah melakukan DPO, ya, dan tentu kami bekerja sama dengan pihak terkait agar yang bersangkutan bisa hadir, bisa pulang di tanah air. Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua bangunan rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur ludes dilalap api. Di fatwa haram, video pertunjukan sound horeg justru menampilkan logo halal di layar LED viral di media sosial. Pemirsa, dua bangunan rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya korsleting arus pendek listrik. Terjadi api besar di Jakarta Timur. Kobaran api dan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api membakar dua bangunan rumah di Jalan Kapitan, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting arus pendek listrik dari salah satu bangunan dan merambat ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kendala lantaran jauhnya titik sumber api. Untuk dugaannya, Pak? Dugaannya penyebabnya kelistrikan di lantai 3 dan warga melihat rumah tersebut sudah membesar. Ada kendala nggak Pak tadi saat masuk pemadam? Untuk kendala kita di sumber air agak jauh, mungkin karena didukung unit 14, alhamdulillah bisa teratasi. Guna memadamkan api, sedikitnya 14 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Kini kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.